selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang lingkaran. Ada apa ya dengan lingkaran? Saya yakin kalau kalian mendengar kata lingkaran, kata itu bukan hal baru yang lagi buat kalian. Betul bukan? Nah, sekarang coba kalau kalian mendengar kata lingkaran, di benak kalian ada kata apa saja? Bangun datar, kemudian hanya memiliki satu buah sisi, tidak memiliki sudut. Betul sekali, ada jari-jari, ada diameter, ada titik pusat, ada pi. Betul sekali. Wah, dan banyak sekali ya kalau kita menyebutkan tentang lingkaran. Dan saya sangat yakin beberapa di antara kalian pasti sudah tahu tentang luas lingkaran maupun keliling lingkaran. Betul bukan? Sekarang, pernah nggak sih kalian berpikir tentang lingkaran itu sendiri dan bagaimana lingkaran itu bisa mempengaruhi manusia? Membantu manusia dalam pekerjaan, dan seberapa besar peran lingkaran itu berperan dalam membangun peradaban manusia. Yuk kita simak. Telah kita tahu bahwa lingkaran berasal dari bahasa Yunani, yaitu kirkos, yang merupakan metatesis dari kata krikos yang artinya cincin, gelang. Lingkaran telah ada sejak zaman prasejarah. Penemuan mendasar dari sifat lingkaran tergambar dari penemuan roda. Roda pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief yang menggambarkan orang sedang naik kereta beroda. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang tinggal di Mesopotamia. Sekarang, wilayah ini bernama Irak. Di Mesopotamia pula ditemukan sebuah benda bulat dengan poros di bagian tengahnya. Diperkirakan benda itu adalah sebuah tatakan digunakan untuk membuat tembikar. Ini membuktikan bahwa pada saat itu orang Sumeria sudah tahu prinsip kerja gerak lingkaran. Dengan kereta beroda itu, bangsa Sumeria pergi kemana-mana sampai ke negara bangsa lain. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh besar dalam membentuk peradaban dunia, sehingga diciptakan benda-benda lain yang menggunakan prinsip serupa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran? Dan mengapa lubang untuk memeriksa selokan umumnya itu berbentuk lingkaran? Pernah tidak terbesit di benak kalian bagaimana kaitan bentuk lingkaran dengan keselamatan pekerja yang berada di dalamnya? Apa yang terjadi jika tutup lubang bentuknya bangun datar yang berbeda, seperti persegi atau persegi panjang? Hal ini dipakai bukan karena tidak ada alasan. Hal ini dibuat karena bentuk lingkaran itu mudah sekali dibentuk. Saluran berbentuk lingkaran juga sangat efektif untuk menahan tekanan di sekitarnya. Bahkan bayangkan jika kita ingin membongkar atau menutup kembali lubang saluran selokan itu, kita tidak perlu memikirkan sudutnya harus pas di mananya, karena ketika kita menutup semua itu, kita langsung bisa menutupnya. Karena ingat bahwa lingkaran tidak memiliki sudut. Jadi, kalau kita gelindingkan saja, sudah cukup, sudah tertutup. Wah, menarik ya? Untuk mempelajari lingkaran lebih lanjut, maka kita harus berkenalan dengan unsur daripada lingkaran. Karena tak kenal, maka tak sayang. Yuk kita simak unsur-unsur lingkaran. Coba kita amati gambar lingkaran berikut. Lingkaran memiliki berbagai macam unsur yang telah kalian ketahui. Di antaranya yaitu titik pusat. Pada gambar ini titik pusatnya adalah A. Kemudian ada jari-jari. Yang mana yang kita sebut jari-jari? Nah, jari-jarinya itu ada AD, ada AC, dan ada AB
Dan banyak sekali kalau kita bisa tarik, ada AG, ada AF, ada AE. Banyak ya, jari-jari itu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan titik yang ada pada lingkaran. Ada diameter yang melalui titik pusat dan merupakan 2 kali jari-jari, yaitu di sini ada BC. Kemudian ada apa lagi? Ada tali busur. Nah, di sini tali busurnya adalah BE. Lalu ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkungnya yang ada di pinggiran daripada lingkaran. BE di sini. Kemudian BE atau tali busur ini ada yang merupakan tali busur yang minor pada bagian yang terkecil di sini atau yang mayor pada bagian yang besar yang melingkar di sini yang menghubungkan titik B dan E. Kemudian ada apa lagi? Ada tembereng. Di sini yang gambar ungu ini adalah yang tembereng. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ada juring di mana juring ini seperti bentuk pizza ya. Dan tentu saja ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus antara titik pusat dengan tali busur. Di sini tegak lurus. Gimana? Mudah bukan unsur-unsur lingkaran? Dan semua itu tidak asing lagi buat kalian. Nah, ternyata lingkaran itu sangat menarik ya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda yang akan membawa perubahan bagi perkembangan dunia harus semangat untuk mempelajari materi-materi daripada lingkaran. Sampai jumpa pada materi lingkaran berikutnya. Dah.